Mungkin dari rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin menanyakan tentang PLTS ini, saya persilakan. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang ingin mempertanyakan tentang PLTS ini, dipersilakan. Bella, kepada Reza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falefi dengan NIM 2338094 dari kelompok 6. Yang bertanya kepada kelompok penyaji, pertanyaannya itu adalah apakah PLTS ini lebih cocok atau efisien digunakan pada bidang industri yang berskala besar? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih kepada Reza dari kelompok 6. Bisa dikirimkan melalui langsung Japri saya. Mungkin selanjutnya kepada Diki, dipersilakan. Kepada Diki, dipersilakan. Baiklah, kepada Sadik, persilakan. Yan. Izin Yan Ya, bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji semuanya telah memberikan kesempatan saya bertanya. Saya ingin bertanya di sini kan. Sebagaimana kita tahu, energi surya itu merupakan salah satu energi dengan potensi paling besar di Indonesia saat ini, yang mencapai 1.000 gigawatt jika dimanfaatkan secara maksimal. Sekarang yang terpasang itu baru 1,53 sekian gigawatt lah. Nah, menurut kelompok penyaji gitu, apa sih kendala terbesar di Indonesia gitu, pemanfaatan energi surya ini, sehingga dia tuh pemanfaatannya belum merata. Nah, dan apa gitu solusi dari kelompok penyaji agar pemanfaatan energi surya ini bisa dimanfaatkan secara optimal lah gitu, paling tidaknya setengah gitu. Apa kira-kira yang bisa menjadi solusinya? Sekian kelompok penyaji, terima kasih. baik, terima kasih kepada Teguh. Mungkin selanjutnya kepada Sadik, silakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, PLTS bersifat intermiten karena bergantung pada intensitas cahaya matahari. Secara teknis, bagaimana sistem PLTS mengatasi masalah ini? Apakah melalui baterai penyimpanan, sistem hybrid dengan sumber energi lain, atau mekanisme lainnya? Dan apa konsekuensi teknisnya jika sistem penyimpanan tidak memadai? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Terima kasih kepada Sadik. Selanjutnya kepada Muhammad Termuzi, persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau bertanya kepada, ada suara saya? Ada. Kepada kelompok penyaji, yaitu apa tantangan utama penerapan PLTS di Indonesia meskipun memiliki potensi sinar matahari yang besar? Kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Termuzi. Silakan kirim pertanyaannya melalui grup dikarenakan agar Bapak Andre tahu kalau sudah ada sesi tanya jawab dalam pertemuan ini. Selanjutnya kepada Muhammad Al-Kausar, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Haji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mama Altofer dengan NIM 2338015. Tadi kelompok penyaji telah menyinggung bahwasanya peran fotovoltaik dalam pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana mekanisme pasti dari efek fotovoltaik dalam mengkonversi foton cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC pada material semikonduktor? Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Al-Kausar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Revan. Mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Rahmat Revanza dengan NIM 2333817. Di sini saya ingin bertanya, dari kelompok 8, di sini saya ingin bertanya mengenai PLTS. Apakah PLTS ini dapat menggantikan dari sumber energi potensial yang ada sekarang ini? Oke, baiklah. Oke, Terima terima kasih kepada Revan. Mungkin bisa dikirimkan ke dalam grup pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang pembangkit listrik tenaga surya ini? Dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Fikri. Tidak ada lagi ya? Tidak ada, mungkin bisa langsung untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Reza Falevi, yaitu apakah PLTS ini cocok atau efisien digunakan di bidang industri yang berskala besar? Jawabannya, ya cocok karena pembangkit listrik tenaga surya ini pada bidang industri skala besar, terutama jika kebutuhan listriknya tinggi dan penggunaan energinya berlangsung secara terus-menerus di siang hari. PLTS ini memiliki beberapa alasan mengapa dia cocok di industri besar. Yang pertama, mengurangi biaya listrik. Industri biasanya membiaya besar. PLTS dapat menekan tagihan listrik dari jaringan PLN, terutama pada jam beban puncak siang hari. Yang kedua, lahan yang luas. Pabrik atau kawasan industri umumnya memiliki atap besar atau lahan kosong yang bisa dipasang panel surya. Sistem rooftop industri sekarang sangat umum digunakan. Yang ketiga, operasi siang hari. Banyak industri beroperasi dominan pada siang hari, sehingga energi matahari bisa langsung dipakai tanpa perlu baterai besar. Yang keempat, lebih ramah lingkungan. Industri dapat menurunkan emisi karbon dan mendukung target energi hijau. Ini penting untuk standar ESG dan keberlanjutan perusahaan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Gimana Saudara Reza Falevi? Mungkin pertanyaan selanjutnya, Fikri. Mungkin langsung saja jawaban dari pertanyaan kelompok selanjutnya, Fikri Asali. Baik, Dian. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Al-Kausar. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pasti dari efek fotovoltaik dalam mengkonversi foton cahaya matahari menjadi material semikonduktor?
efek fotovoltaik terjadi ketika energi cahaya matahari diubah langsung menjadi energi listrik pada material semikonduktor, seperti silikon. Mekanismenya berlangsung melalui beberapa tahap utama, yaitu yang pertama penyerapan foton oleh semikonduktor. Yang kedua, terbentuk pasangan elektron Hole. Yang ketiga, peran sambungan P sampai dengan L. N. Sel surya memiliki sambungan P sampai dengan N, yaitu lapisan tipe N kaya elektron dan lapisan tipe P kaya Hole. Yang keempat, terbentuknya beda potensial. Yang kelima, aliran arus listrik DC. Yang inti mekanisme fotovoltaik secara sederhana yaitu yang pertama foton datang, yang kedua elektron tereksitasi, yang ketiga pasangan elektron Hole, yang keempat medan listrik sambungan P dan N memisahkan muatan, dan yang terakhir elektron mengalir melalui rangkaian luar menjadi arus DC. Mungkin sekian jawaban atas pertanyaan Muhammad Al-Kausar. Gimana saudara Muhammad Al-Kausar? Baik, terima kasih kelompok penyaji atas penyampaian jawabannya. Saya rasa cukup puas atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kausar. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Revanza. Pertanyaannya, apakah pembangkit listrik tenaga surya dapat menggantikan pembangkit listrik konvensional? Jawabannya itu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dapat menggantikan sebagian peran pembangkit listrik konvensional. Tetapi saat ini belum sepenuhnya dapat menggantikan seluruh pembangkit konvensional secara total. Hal ini karena PLTS memiliki beberapa keunggulan sekaligus keterbatasan. Alasan PLTS berpotensi menggantikan pembangkit konvensional adalah sumber energi terbarukan. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, biaya personal rendah. Yang keempat, cocok untuk daerah terpencil. Namun, PLTS belum bisa sepenuhnya menggantikan pembangkit konvensional karena yang pertama bergantung pada cuaca dan siang hari. Yang kedua, membutuhkan sistem penyimpanan energi. Yang ketiga, stabilitas jaringan listrik. Yang keempat, investasi awal cukup besar. Jadi kesimpulannya, saat ini PLTS lebih realistis digunakan sebagai pengganti sebagian energi fosil, sumber energi pendamping, atau sistem hybrid bersama pembangkit lain. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan Rahmat Revanza. Bagaimana atas jawabannya Rahmat Revanza? Baik, terima kasih atas kelompok penyaji. Saya memahami jawaban dari kelompok penyaji. Baik, terima kasih saudara Revan. Baiklah, di sini saya akan menjawab, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Turmuzi, yaitu pertanyaannya adalah apa tantangan utama penerapan PLTS di Indonesia meskipun memiliki potensi sinar matahari yang besar? Nah, jawabannya adalah tantangan utama dari penerapan PLTS di Indonesia ini adalah biaya pemasangan tadi yang masih sangat tinggi, ketergantungan pada cuaca, dan keterbatasan teknologi penyimpanan energinya. Kemudian ada juga infrastruktur dan regulasinya yang belum optimal. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang energi surya juga masih sangat rendah. Mungkin itulah tantangan utama dari penerapan PLTS di Indonesia ini. Bagaimana jawabannya dari Muhammad kepada Muhammad Turmuzi? Terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Saya sudah memahami. Saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Turmuzi. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Sadiq Farezi, yaitu PLTS ini kan bersifat
bersifat intermiten karena tergantung pada intensitas cahaya matahari. Nah, secara teknis bagaimana sistem PLTS ini mengatasi masalah ini? Apakah melalui baterai penyimpanan, sistem hybrid dengan sumber energi lain, atau mekanisme lainnya? Dan apa konsekuensi teknisnya jika sistem penyimpanan ini tidak memadai? Nah, jawabannya adalah PLTS ini mengatasi sifat intermitennya dengan menggunakan baterai penyimpanan energinya tadi. Sistem hibrid itu dengan sumber energi lain seperti PLN atau generator, serta pengaturan beban dan inverter pintar untuk menjaga kestabilan suplai listrik. Baterai menyimpan energi saat siang hari dan digunakan ketika malam dan atau cuaca yang mendung. Jika kapasitas penyimpanan itu tidak memadai, maka pasokan listrik menjadi tidak stabil. Dapat terjadi penurunan tegangan, gangguan pada peralatan listrik, bahkan pemadaman ketika produksi energi surya itu menurun. Jadi PLTS itu sangat mengatasi sifat intermitennya tersebut. Bagaimana dengan Saudara Sadik? Apakah cukup dengan jawabannya? Terima kasih kepada kelompok penyaji, terima kasih juga kepada Aryan. Cukup menjawab pertanyaan dari saya. Sekali lagi, terima kasih. Baiklah, mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dari Teguh Septiadi akan dijawab oleh Rajiv Putra Dewilson. Pada Rajiv, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teguh. Pertanyaannya yaitu dengan potensi PLTS di Indonesia yang sangat besar mencapai 3.000 gigawatt dan pemanfaatan saat ini baru mencapai 1,49 gigawatt. Menurut kelompok penyaji, apa permasalahan? Kenapa energi surya belum termanfaatkan secara optimal dan apa solusi dari kelompok penyaji agar energi surya ini bisa dimanfaatkan secara optimal di Indonesia saat ini? Mungkin di sini saya coba menjawab terlebih dahulu penyebab utama energi surya belum optimal. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari biaya investasi awal masih tinggi. Pemasangan panel surya ini biasanya ada inverter, baterai, dan interaksi jaringan yang butuh modal besar. Yang kedua faktornya ketergantungan pada energi fosil yang masih kuat. Seperti bisa kita ketahui sama, batu bara masih dominan dan disubsidi. Akibatnya listrik PLTS kalah murah secara pasar walau lebih bersih. Yang ketiga adanya faktor regulasi dan birokrasi belum mendukung penuh. Pada aturan PLTS ini sering berubah sehingga proses perizinan lambat dan kepastian investasi lemah. Investor akhirnya ragu masuk. Yang keempat ada faktor dari infrastruktur jaringan listrik belum siap. Bisa kita ketahui sistem kelistrikan belum fleksibel menerima energi surya yang sifatnya intermiten atau tergantung cuaca dan siang hari. Yang faktor kelima adanya industri panel surya dalam negeri masih lemah. Sama-sama kita ketahui banyak komponen impor sehingga harga mahal dan pengembangannya lambat. Maka industri panel surya ini bisa kita sebut masih lemah di Indonesia. Dan faktor yang terakhir adanya kesadaran dan SDM yang masih rendah. Di sini kesadaran dan SDM ini dimaksud di mana banyak masyarakat dan daerah belum paham manfaat ekonomi PLTS dalam jangka panjang. Nah, dari faktor tersebut ada beberapa solusi agar PLTS ini optimal di Indonesia. Yang pertama solusinya yaitu memperbesar insentif dan subsidi PLTS dengan cara pemerintah harus memberi potongan pajak, kredit murah, dan subsidi pemasangan rooftop solar. Yang kedua solusinya, kurangi ketergantungan batu bara secara bertahap. Di mana dimaksud dengan mengurangi batu bara secara bertahap, jika energi fosil terus diprioritaskan, maka PLTS tidak akan pernah kompetitif. Maka dari itu kita